channel BGR Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Oke, nah di video pembelajaran kali ini di bagian kedua kita akan bahas soal asesmen kompetensi guru atau yang disingkat dengan sebutan AKG dari nomor 11 sampai nomor 20. Di video sebelumnya kita sudah membahas di bagian yang pertama itu soal nomor 1 sampai 10. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya Bapak Ibu guru, kawan-kawan, rekan-rekan, silakan yang belum subscribe, subscribe. Jika memang video ini bermanfaat, silakan di-share juga, di-like, komen. Dan yang terpenting aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu, kawan-kawan semua tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, next kita lanjut soal nomor pertama. Oke, di sini ada pilih satu kata yang tidak memiliki kesamaan karakteristik tertentu dengan tiga kata lainnya. Ada mengiris, membelah, memotong, membagi. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, kalau kita diselidiki secara karakteristik, mengiris kita menggunakan pisau ya, membelah juga kita menggunakan pisau, memotong juga pisau. Gitu ya. Nah, jadi antara mengiris, membelah, memotong itu menurut saya memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Nah, jadi yang berbeda itu yang terkecuali adalah membagi. Jadi sesuai jawaban yang didodol. Oke ya. Next. Oke, di sini kita akan memilih satu bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titiknya yang ini. Berarti kita harus tahu dulu polanya. Caranya kita lihat 0,8 ke 2,4. Oke, kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu guru kebingungan, komanya kita hapus aja, hilangkan, karena ini tidak apa-apa. Kalau ini dihapus, hapus nanti semua pola juga sama. Ini misalkan 8, ini 24, oke, ini 12, ini 22, 1, 2, 12, oke, berarti gini, 8 ke 24 itu kita peroleh dikali 3 ya, betul nggak? Oke, dikali 3, 8 kali 3, 24. Kemudian hasilnya ke sini tuh 24 biar menjadi 12, ya udah dibagi 2. Nah, gitu ya. Betul nggak? Yoi, bro. Nah, kemudian 1,2 atau 12 ke 22. Diapain? Iya. Ditambah berapa, bro? 12 ini ke 22 ditambah 10, bro. Iya. Nah, gitu ya. Betul ya? Nah, berarti kayaknya ini polanya sama, dikali 3 bagi 2 tambah 10. Coba ini kali 3. Kali 3, oke. 36. Ya toh? Kemudian bagi 2, oke. Betul ya, sorry. Ini dibagi. Ini dibagi ya. Ini dibagi 2. Ya, bro. 18. Kemudian yang ini ditambah apa? Ditambah 10. 18 tambah 10, 28. Berarti ini 28. Nah, jangan lupa ada koma, jadi 2,8. Jadi sesuai jawaban yang C. Nah, cendol. Itulah caranya ya. Gimana, mudah? Mudah. Lanjut, next, soal nomor 13. Pada soal ini, Anda diminta untuk membandingkan dua koordinat, selalu keluar ya. 1/3 lebih dari atau kurang dari sama dengan atau tidak dapat ditentukan. Oke. 1/3 itu kita peroleh, 1/3 itu adalah pecahan yang tidak asing ya. Kalau kita bagi 1 bagi 3 apa hasilnya? 0,33333 berulang. Kita bandingkannya dengan dua angka di belakang koma. Ya, pasti ini tuh akan apa? Akan sama dengan 0,33. Nah, jadi sesuai jawabannya C. Nah, begitu. Mudah ya? Mudah. Lanjut, next, nomor 14. Mantap ya. Ada 6 paket soal ujian nasional yang berisi soal mata uji bahasa Indonesia. Kondisi 4 paket soal ujian nasional sebagai berikut. Pertanyaannya apa nih? Manakah paket soal yang lebih sedikit isinya daripada paket A? Nah, yang lebih sedikit pada paket A. Oke, kita tulis dulu secara tips and triknya itu kita buat si kata-kata ini, pernyataan dalam bentuk kata-kata menjadi suatu notasi matematika gitu ya. Paket A lebih banyak isinya daripada paket E. Berarti ini A
lebih dari paket F. Oke. Kemudian B lebih sedikit isinya dari paket F, berarti F lebih banyak dari B. Oke, berarti F dan sama B itu bukan jawabannya. F, oke, bukan. Kemudian C lebih sedikit isinya daripada paket A. C lebih sedikit, berarti C lebih sedikit. A lebih banyak. C lebih sedikit isinya daripada paket A. Lebih sedikit. A lebih dari C. Oke, kemudian paket D lebih banyak isinya daripada paket E. Paket D lebih banyak isinya daripada paket E. Kemudian paket E lebih banyak isinya daripada paket E. E lebih banyak. E lebih banyak dari paket A. E lebih banyak dari paket A. Oke, kemudian F lebih sedikit isinya daripada paket C. F lebih sedikit isinya, berarti F, C lebih banyak dari F. Nah, pertanyaannya, manakah paket soal yang lebih sedikit isinya daripada paket A? Oke, A lebih banyak C, C lebih banyak F. Oh iya, betul ya. Jadi sesuai jawaban yang ini, yang paling sedikit itu dari A itu selain apa? F itu lebih banyak dari B. C lebih banyak dari F. Otomatis F-nya lebih banyak dari B. Itu ya, jadi sesuai jawaban itu yang mana yang F. Nah, ini sesuai jawaban yang F salah ini ya. Nah, gitu. Kemudian next, soal berikutnya. Kita di sini memilih kesimpulan ya. Menentukan suatu kesimpulan yang paling tepat dari pernyataan-pernyataan yang sudah disediakan. Jamaah haji asal negara BC selalu memakai baju jubah dan memakai penutup kepala. Oke, selalu memakai baju jubah dan, nah ini selalu apa, berdampingan dan keduanya ya, jubah dan memakai penutup kepala. Jika jamaah haji memakai penutup kepala, maka itu selalu memakai sorban. Oke, kita cek kebenarannya. Jika jamaah haji tidak memakai jubah, maka pasti dia tidak memakai sorban. Tidak memakai jubah, pasti dia tidak memakai sorban. Ya, bisa jadi. Jika jamaah haji memakai penutup kepala, maka tidak memakai jubah. Salah. Karena dia itu kalau selalu memakai penutup kepala, maka dia pasti selalu menggunakan sorban. Jika jamaah haji tidak memakai penutup kepala, maka pasti tidak memakai jubah. Tidak memakai penutup kepala, maka pasti tidak memakai jubah. Bisa jadi ya. Oke, kita cek nanti lagi kebenarannya. Jika jamaah haji memakai sorban, maka pasti dia memakai jubah. Jika jamaah haji memakai sorban, maka pasti memakai jubah. Sorban, haji memakai penutup kepala ya, selalu memakai. Yang ini belum tentu. Nah, gitu. Boleh ya. Jika jemaah haji tidak memakai penutup kepala, maka pasti tidak memakai jubah. Oke. Jika jemaah haji, kita cek yang aneh. Jika jemaah haji tidak memakai jubah, maka pasti memakai sorban. Maka pasti memakai sorban. Tidak memakai. Oh, ini juga salah nih. Iya, salah ya. Harusnya nih, kalau jika haji memakai jubah, maka pasti memakai sorban juga bisa ya kayaknya. Oke. Nah, karena di sini yang A, B, dan D salah, maka jawaban sesuai adalah yang cendol. Nah, begitu. Next, lanjut. Oke, 50. Oke, kita membandingkan dua kuantitas. Berarti ini kita tulis 50 itu titik 7,07 kuadrat. Oke, tinggal kita kalikan aja cara cepat. Kita cara cepat, kalau misalkan ini 2 di belakang koma, ya udah yang ini aja dibulatin jadi 7,1 pangkat 2, maka sama dengan 1 pangkat 2 1 2 kali 1 kali 7 2 14 bawah 1 7 pangkat 2 49 50. Yoi bro. Nah, belakang koma ini kan 1 pangkatin 2 pasti 2, berarti 50,41. Nah, jadi 7,07 itu 50,2 50, berapa lah ya, pasti nggak akan beda jauh. Maka jawaban sesuai itu adalah 50 kurang dari. Nah, berarti jawaban sesuai yang B 5. Oh, cerih. Lanjut next, soal nomor 17. Tulis 1, memiliki kesamaan karena pertanyaan tinju, judo, gula, taekwondo. Oke,
Kalau judo itu dalam olahraga nggak boleh melukai wajah ya. Gulat juga sama, taekwondo juga sama. Kalau tinju pasti selalu apa? Selalu melukai wajah. Yang di sasarannya itu adalah daerah wajah. Wajah itu nggak apa-apa. Kalau tinju berarti jawaban saya adalah yang A. Nah, kalau judo, gulat, taekwondo itu nggak boleh. Oke, sama ini ya. Karyawan di perusahaan BK selalu memperoleh gaji ke-13 setiap lebaran dan transportasi gratis untuk pulang kampung. Jika pulang kampung, maka karyawan membawa hadiah untuk kerabat. Oke. Jika karyawan pulang kampung, maka tidak memperoleh gaji ke-13. Coba. Oke, kita ini dulu aja. Jika karyawan tidak membawa hadiah untuk kerabat, maka pasti tidak memperoleh gaji. Karena tidak membawa hadiah untuk kerabat. Oke, dia itu kalau selalu mendapatkan gaji ya, selalu mendapatkan gaji dan pulang kampung gratis. Jika pulang kampung, oke. Kita lewat tidur yang C. Jika karyawan membawa hadiah untuk kerabat, maka pasti tidak memperoleh gaji. Oke, salah. Harusnya ini selalu ya. Jika karyawan tidak membawa hadiah untuk kerabat, maka memperoleh gaji ke-13. Jika karyawan tidak membawa hadiah untuk kerabat, maka memperoleh gaji. Oke, kita pilih yang mana coba? Yang A. Jika karyawan pulang kampung, maka pasti tidak memperoleh gaji. Ini juga salah deh. Nah, salah karena selalu memperoleh nih, ada kata selalu. Nah, gitu ya. Jika karyawan tidak membawa hadiah untuk kerabat, maka pasti tidak memperoleh gaji ke-13. Ini juga kayaknya salah nih. Nah, jadi jawaban saya adalah yang D, dodol bagi. Next, soal nomor 19. Di sini ada satu pola lagi, kita disuruh mengisi titik-titik. Oke, kita tentukan aja langsung. 48 ke 56 kira-kira di apa nih? Yoi bro, ditambah 8. Dan 56 ke 64 ditambah berapa? Yoi bro, ditambah 8. Kemudian 64 ke 72 yoi ditambah 8 juga, sama ini ditambah 8 juga. Iya. Nah, 80-50 nggak bisa nih. Oke, beda pola kayaknya. Langsung kita ke ini aja, 38 ke 32 ditambah berapa? Oh, dikurangi 6 bro. Gitu ya. 32 ke 26. Oh, Nah, kemudian kita akan mengetahui pola dari 50 ke sini. Pasti ini dikurangi 6. Nah, berarti 50 kurangi 6 yoi bro, 44. Nah, gitu, coba 44 ini dikurangi 6 berapa? Yoi bro, 38. Nah, jadi sesuai jawaban yang ini 44. Yang cendol dawet. Ocre ya, ocre. Next, nomor terakhir, nomor 20. 6 siswa mengikuti ujian sekolah, umur dan nilai masing-masing. Oke, umur dan nilai, tapi di sini ada umur menentukan nilai ujian, umur tidak menentukan nilai ujian, umur dapat menentukan nilai ujian, umur dan nilai ujian tidak berhubungan. Umur dan nilai ujian tidak berhubungan. Oke. Nah, kalau secara logika ini pasti yang ini nih, umur dan nilai ujian itu tidak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, tapi kita cek nih satu persatu. Dari yang pernyataan pertama, A lebih tua dari. Ini kita tulis umur. Ini nilai. Oke, kita lihat pernyataan yang satu. A lebih tua dari F. A lebih dari F. Oke. Kemudian nilainya lebih rendah dari B. Oke. A kurang dari B. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua mana nih? B lebih mudah dari F. B lebih mudah dari F. Kemudian nilai ujian lebih tinggi dari C. B lebih tinggi dari C. Oke, kita lihat dari ini aja. A lebih dari F. B kurang dari F. Berarti artinya A lebih dari F, F lebih dari B. Otomatis A lebih dari B. Gitu kan? A lebih tua dari B. Nilainya itu A lebih kecil dari B. Jadi yang tua itu semakin tua nilainya semakin jelek. Coba kita lihat lagi. B lebih dari C. Nah, sekarang kita C. C lebih mudah dari A. Oke. C lebih mudah berarti kurang dari A. Kemudian
Si dan nilai ujiannya lebih tinggi dari A. Berarti C lebih tinggi dari A. Oke. C kurang lebih muda dari A. Berarti A lebih tua dari C kan? A lebih dari tua C. C nilai ujiannya lebih besar dari A. Kemudian lihat B itu lebih besar ini mudah kan? B lebih besar dari C. D kurang dari F. A lebih dari C. Kemudian nah kita nggak tahu nih si C ini tuh lebih muda dari B dan F enggak gitu ya. Kita cek lagi. Dan yang D lebih tua dari E. D lebih tua dari E. Berarti ini D lebih tua dari E, lebih dari E. Kemudian dan nilai ujiannya lebih rendah dari F. Nilai ujiannya lebih rendah berarti D kurang dari F. Oke. D lebih dari E. D lebih dari E. D kurang dari F. Oke, belum menemukan ya. Kita ini dulu yang terakhir dulu, ini yang kelima. E lebih tua dari A, berarti ini E lebih dari A. Kemudian nilai ujiannya lebih tinggi dari B, berarti E lebih dari B. Nah, E nya lebih tua, tapi si E nya nilai ujiannya lebih besar dari B. Ini lebih tua loh. Si A lebih tua dari B, tapi si A itu nilai ujiannya lebih rendah. Nah, ini juga udah bisa terjawab nih. Jadi si E itu lebih tua dari A, nilai ujiannya lebih besar dari B. Ini si A lebih dari si B lebih tua dari si B, tapi nilai ujian A itu kecil dari si B. Nah, dari sini kita udah peroleh nih. Nah, bahwa apa? Umur menentukan nilai ujian. Salah. Umur tidak menentukan nilai ujian. Bisa jadi umur dapat menentukan nilai ujian. Salah. Umur dan nilai ujian tidak berhubungan. Nah, ini yang paling tepat, bro. Kalau yang B, umur tidak menentukan nilai ujian. Tapi kalau dilihat dari beberapa pernyataan di sini, kebanyakan yang lebih muda itu lebih tinggi nilai ujiannya, yang lebih muda. Tapi di sini ada juga disangkal oleh pernyataan yang satu dan kelima, bahwa si A lebih dari F, si F lebih dari B, artinya A lebih dari B kan, berarti B itu lebih muda dari A. Nah, nilai A itu lebih kecil dari B, atau si yang muda itu lebih besar nilainya. Nah, tapi si E lebih dari A, lebih dari tua dari A, tapi si E itu lebih dari B. Nah, gitu. Nah, si tua ini nilainya itu lebih besar dari si B, dari si anak muda. Nah, jadi tidak menentukan ya, umur tidak menentukan nilai ujian. Ini juga salah. Jadi jawaban yang D, dodol. Nah, seperti itu. Nah, itulah 10 soal kedua ya, di bagian kedua ini. Insya Allah. Nah, itulah 10 soal di bagian kedua. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita semua bisa memperoleh nilai yang maksimal ya, karena kesuksesan itu harus dipersiapkan sejak dini. Jadi walaupun nilainya nggak maksimal, yang penting kita sudah berusaha. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke kawan-kawan yang lain, agar kawan yang lain juga bisa belajar bersama-sama. Dan yang terpenting, aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu, kawan-kawan tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang belum like, silahkan di like. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan balasan yang lebih dari yang kawan-kawan lakukan kepada saya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe sebanyak-banyaknya. Oke.
Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.